Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu yang menyusui yang tidak disarankan untuk menjalankan puasa mau bertanya, membayar fidyahnya itu kapan dibayarkannya? Mohon penjelasan. Betul Bu, kalau ibu hamil dan menyusui itu, ya, kalau saya lebih menganjurkan tidak berpuasa. Walaupun ada beberapa yang mengatakan berpuasa, dilatih anak-anak. Nggak gitu. Logikanya itu, ini logika sederhananya. Anda bisa konsul ke dokter. Bahwa ibu kalau hamil, ya, lagi menyusui yang masih 100% ASI-nya dari ibu, saya ingin tanya, kira-kira nutrisi anak itu dari siapa? Dia makan itu dari mana? Ya dari ibunya kan? Gitu loh. Jadi kalau ibu lagi hamil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-hubla wal muradi termasuk walladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang hamil dan menyusui itu, itu fidyah saja. Kenapa coba? Jadi jangan berpikir saya melatih anak saya untuk dekat dengan Allah. Itu bukan masanya. Masanya sekarang ini dia diberi gizi yang bagus. Karena pertumbuhan anak dalam janin, ya, itu kan tidak lepas dari nutrisi yang dimakan oleh ibunya. Nah, ketika di bulan Ramadan, ibu makannya harus bagus. Normal aja, jangan ikut-ikutan puasa tuh. Aku teh mau makan tapi nggak enak, suami puasa, anak. Ya jelaskan saja anak-anak, mama lagi hamil. Orang yang hamil itu kan anjurannya tidak berpuasa karena dede bayinya kan butuh makan. Jelaskan saja, nggak enak itu anak-anak pada puasa. Ya udah jelaskan saja, itu juga proses edukasi supaya anak kita ngerti begitu ya. Nah, kebayang nggak sama Anda kalau bayi itu diberi ASI, terus ibunya puasa, terus bayi itu belum ada makanan tambahan, 100% dari ASI. Kira-kira saya ingin tanya, kualitas ASInya seperti apa? Betul, ada yang bilang, yang penting keluar ASI. Iya, masalahnya ASInya itu cawerang. Bahasa Indonesia itu cawerang apa ya? Tidak berkualitas itu, saudara. Benar keluar air kan gitu, tapi tidak berkualitas, wong ibunya juga nutrisinya kurang. Jadi saya termasuk yang berpendapat, ya boleh Anda beda pendapat dengan saya, nggak masalah, tapi logikanya sangat masuk akal. Kenapa Ibnu Abbas menganjurkan? Ibnu Abbas tuh ahli tafsir, teman-teman sekalian, bukan orang abal-abal gitu loh. Sahabat Rasul yang didoakan oleh Nabi, kata Nabi, Allahumma faqihu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Dan Ibnu Abbas itu termasuk yang berpendapat wanita hamil dan menyusui itu fidyah saja. Kenapa? Masuk akal. Maksudnya logika ilmiahnya saya terima gitu loh. Bisa kita terima bahwa janin itu, bayi itu butuh nutrisi yang bagus, yang bergizi. Dari siapa? Dari apa yang dimakan oleh ibunya. Makanya saya termasuk yang berpendapat ibu lagi hamil mah nggak usah puasa. Lagi menyusui yang ingat 100% masih bergantung ke ASI. Lain lagi kalau anak udah setahun ya, udah makanan tambahan, oke lah ibu berpuasa saja. Tapi kalau misalnya masih 100% bergantung ke ASI, logikanya kan nutrisi itu dari apa yang dimakan ibunya. Jadi saya termasuk yang berpendapat terbaik itu tidak puasa. Anda nanya ke ustadz lain, latihlah anak itu dekat dengan Allah. Kalau menurut saya timingnya bukan di situ. Ketika anak sudah lahir ya, nutrisinya sudah bagus, beri yang tadi 3 rumus, omongan yang benar, pembiasaan yang benar, keteladanan yang benar. Sekarang dalam pertumbuhan udah dilatih, bukan itu. Ya kalau saya berpendapat, silakan aja Anda pakai logikanya ya gitu. Dan logika kita ini nggak bertentangan dengan agama juga gitu loh. Di antara sejumlah sahabat juga berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang masih 100% ngasih ASI itu tidak berpuasa. Itu yang masuk dalam kategori
walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, bagaimana cara memberikan fidyah? Sesuai dengan kadar yang Anda mampu. Ya, Anda sehari makan berapa? Anggaplah sehari itu 30.000. Ya, keluarkan 30.000 kali Anda tidak berpuasa. Misalnya puasa sekarang 30 hari. 30.000 kali 30, 900.000 untuk fakir miskin. Aduh Ustadz, gimana itu berat? Ya bertahap saja. Di luar Ramadan juga bisa dikeluarkan. Jadi fidyah itu tidak harus di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan baru bayar fidyah ketika ada rezekinya, ya juga silahkan, tidak apa-apa sebenarnya. Berapa? Ya kembali kepada kemampuan Anda dalam makan itu berapa. Ada orang yang karena hidupnya berkecukupan, sehari itu kalau dihitung-hitung makan 100.000 misalnya. Ya keluarkanlah 100.000 kali 30. Ada juga yang gini, saya mah sekalian sedekah, pokoknya saya hitung fidyah saya sehari itu 500.000 kali 30, ya silahkan saja. Jadi sebenarnya kembali kepada kadar kemampuan, dan setiap orang punya kadar yang beda-beda. Ada seorang ibu yang nanya ke saya, Teh Ustadz, boleh nggak saya sekalian sedekah aja? Jadi saya mah bayar fidyahnya 500.000 sehari. Kalaupun lebih ya saya anggap sedekah. Ya boleh, tidak apa-apa. Tidak kemudian jadi bid'ah, jadi haram. Nah, kalau sholat ditambah-tambahi bid'ah. Subuh orang lain 4, orang lain 2, Anda 4. Bid'ah. Salah. Terlarang. Ya. Tapi kalau sedekah mah lebih nggak masalah. Kewajiban fidyah Anda 50.000 misalnya, Anda keluarin 500.000, ya nggak masalah, berarti sisanya sedekah, ya. Nah, jadi kesimpulannya berapa jumlah fidyah kembali kepada kadar keseharian Anda, kemampuan Anda. Boleh diberikan di bulan Ramadan, boleh juga dikeluarkan setelah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.